Couple, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia dengan saya Pendeta Arta Rosa, dan kali ini kita akan membicarakan tentang 5 kategori dalam intimasi. Ya. Nah, sebelum kita membicarakan bagaimana membangun intimasi dalam relasi yang nanti akan saya bahas dalam episode berikut, saya kira adalah baik kalau kita mengenali 5 kategori intimasi, yaitu pertama, emotional intimacy; kedua, intellectual intimacy; ketiga, physical intimacy; keempat, experiential intimacy; dan kelima, spiritual intimacy. Kita mulai dengan yang pertama, emotional intimacy. Emotional intimacy adalah atau ditandai oleh perasaan nyaman, perasaan aman, dan kepercayaan yang tinggi kepada pasangan. Emotional intimacy ini terjadi ketika kita dapat mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan, baik secara verbal maupun melalui tulisan. Rasa aman, nyaman, dan kepercayaan penuh ini akan terbangun ketika dalam relasi ada kesatuan, ada solidaritas, ada keberbarengan, dan ada kesederajatan. Emotional intimacy ini atau intimasi emosi ini menyehatkan batin kita dan membuat kita semakin mampu mengontrol, mampu mengendalikan emosi. Kecerdasan emosi diawali dari pengenalan, penerimaan, dan pengungkapan emosi dengan sehat. Yang kedua, intellectual intimacy. Intellectual intimacy, happy couples, ditandai oleh keberanian mengungkapkan dan kesediaan mendengarkan pandangan atau pendapat kepada dan dari pasangan. Intellectual intimacy ini tumbuh ketika di dalam relasi terjadi pertukaran pemikiran. Ini tidak harus mempercakapkan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, ya, hal-hal yang tinggi, tetapi mempercakapkan hal-hal yang sesuai dengan minat masing-masing kita dengan pasangan. Hal-hal berat seperti masalah ekonomi, masalah sosial politik, ya, dan hal-hal ringan seperti informasi tentang film, tren baju, kiriman foto atau gambar, syair lagu, pertandingan olahraga adalah bahan-bahan yang dapat diperbincangkan oleh suami istri untuk mengembangkan intellectual intimacy. Intellectual intimacy ini, happy couples, berpengaruh positif pada pengembangan diri kita masing-masing. Yang ketiga, physical intimacy. Physical intimacy terjadi ketika kita berdekatan secara fisik, seperti bergandengan tangan, memeluk, atau berciuman. Cara dan tempat mengungkapkan physical intimacy tentu berbeda antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Ada pasangan yang memiliki physical intimacy yang ditunjukkan walaupun ada bersama-sama dengan orang lain. Tapi ada juga yang dilakukan hanya ketika berdua saja, nggak mau diperlihatkan di hadapan publik. Kedua hal ini tidak membuat yang satu lebih baik atau lebih hebat dari yang lain, karena intimasi itu bersifat pribadi, personal, dan eksklusif. Rasa aman dan nyaman penting bagi kedua belah pihak. Keempat, experiential intimacy. Happy couples, experiential intimacy terjadi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama, seperti olahraga bersama, memasak bersama, merancang renovasi rumah bersama, dan masih banyak hal lagi kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan, kita kerjakan bersama-sama. Membersihkan rumah juga bisa menjadi cara untuk membangun experiential intimacy. Membersihkan rumah bersama jika dilakukan dengan senang hati dan tidak melulu hanya sebagai tugas yang memang harus diselesaikan, dapat menjadi bagian dari proses yang mendekatkan diri dengan pasangan. Ini bisa menjadi bagian dari usaha membangun experiential intimacy. Kelima dan yang terakhir, spiritual intimacy. Happy couples, spiritual intimacy adalah
aktivitas yang dilakukan bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai hidup yang berdampak bagi orang lain. Misalnya, bersama dengan pasangan melakukan pelayanan di gereja, bersama dengan pasangan mengumpulkan dan memilah-milah sampah, bersama dengan pasangan membuat proyek sosial, bersama dengan pasangan mendampingi pasangan lain yang memerlukan pendampingan, dan lain-lain dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai spiritual intimacy. Nah, itulah Happy Couples. Kita telah membahas 5 kategori intimacy. Dalam jumpa kita berikutnya dengan saya akan membahas bagaimana membangun intimacy dengan pasangan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.